Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah, bersyukur atas nikmat yang kita rasakan, sebuah kewajiban sebagai seorang beriman. Bersabar atas cobaan dan ujian juga termasuk tuntutan bagi orang yang beriman. Karena syukur dan sabar merupakan senjata ampuh yang dimiliki oleh orang yang beriman. Terutama bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang kita harapkan sebentar lagi kita memasuki bulan yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema, yaitu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Tema ini diangkat dari sebuah hadis, yaitu hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Qala, "Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Rawahu An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Kata Usamah, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Artinya banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban bulan di mana banyak manusia yang lalai di dalamnya antara Rajab dan Ramadan. Dan dia merupakan bulan di mana amal-amal diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku senang ketika amalku diangkat kepada Allah sementara aku sedang berpuasa. Itu sama berjaya bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Lalu dia menjawab, bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban, banyak manusia yang lalai darinya antara Rajab dan Ramadan. Dan bulan tersebut diangkat di dalamnya semua amal kepada Allah Rabbul Alamin, dan aku senang amalku terangkat atau diangkat kepada Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Nah, karena itu para jemaah rahmati Allah, kita akan bahas beberapa poin, insyaallah bisa dicatat. Pertama adalah sebab penamaan bulan Sya'ban. Poin pertama, sebab penamaan bulan Sya'ban. Yang kedua,
Sya'ban bulan yang dilalaikan. Tiga. Ya, berarti alhamdulillah semua sudah pada siap. Yang ketiga, Sya'ban bulan diangkatnya amal. Yang keempat, dalil Al-Quran bahwa amal naik dan terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil Al-Quran bahwa amal naik dan terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Bukti bahwa Allah Ta'ala di atas. Bukti bahwa Allah Ta'ala di atas. Yang keenam, Sya'ban bulan yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7. Keutamaan ibadah di waktu manusia lalai. Keutamaan ibadah di waktu manusia lalai. Mungkin 7 poin itu kita akan bahas satu persatu dari tema bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, sudah terjawab dengan hadis Usama bin Zaid bahwa bulan yang dimaksud yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Alasannya disebut oleh Nabi SAW karena bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Sementara kita tahu bulan Rajab ya merupakan bulan haram. Kita hati-hati di situ. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu anfusakum fala tadlimu fihinna anfusakum." Surat At-Taubah ayat 36. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan itu, bilangan bulan ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. At-Taubah 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam kitabullah ada 12 bulan. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya bulan haram, yaitu pertama Muharram dan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana hadis Abu Bakrah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagai Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jamadi wa Sya'ban." Rawahul Bukhari. Bahwa waktu beredar sesuai dengan Allah menciptakan, sesuai ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
baru Rajab terpisah, Rajab Mudhar, beda Jumadi wa Sya'ban. Nah, di dalam bulan haram ini kita sudah pernah bahas insyaallah di majelis ini bahwa di bulan haram itu kita tidak boleh berbuat zalim karena dilipat gandakan dosanya. Sehingga kita hati-hati. Ya. Nah, kemudian di bulan Ramadan pun juga demikian, setan sudah diikat. Ya, idza kanat awwalil layatin Ramadan sufidat asyayatin wa baradul jin. Ketika pertama kali malam Ramadan, setan diikat dan juga tokoh-tokoh jin. Nah, di antara Rajab dan Ramadan ini Nabi menyebutkan ada bulan yang dilalaikan, yaitu bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di Sya'ban, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak di antara manusia yang nyantai dan tenang-tenang, alias banyak yang lalai di situ. Ya. Dulu di bulan Rajab orang-orang jahiliyah menahan diri untuk tidak berperang. Ya. Karena itu bulan haram dan ditetapkan oleh Islam sebagai bulan haram. Nah, kemudian kita masuk bulan Sya'ban. Orang Islam menyampaikan kita banyak lalai di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Rajab sudah merasa ketat. Bulan Ramadan nanti merasa ketat lagi. Nah, nyantai di Sya'ban ini. Ini penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Usamah bertanya, ya Rasulullah, lam arauka tasumu syahrun min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Faqala dzalika syahrun yawfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa atau banyak berpuasa dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, barangkali kita juga tidak seperti itu. Bisa kita ukur dan masih ada hari-hari ke depan. Kemudian Nabi menjawab, ya, karena bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kita banyak lalai. Ya. Kita banyak lalai. Kemudian bulan itu adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Allah Ta'ala. Dan aku senang ketika amal itu diangkat, ya, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, tentu saja para jemaah di bulan Sya'ban tidak hanya sebatas untuk berpuasa, tapi juga amal-amal yang baik yang lainnya. Baca Quran, sedekah, sholat. Ini perlu diperhatikan supaya nanti ketika menjelang Ramadan datang kita sudah banyak persiapan. Ya. Dan kita harus senang dengan bulan Ramadan ini. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabul jahim. Udkhulu fihi maradatus syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Ta'ala mewajibkan di dalamnya untuk berpuasa, dibuka di dalamnya pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Di dalamnya ada sebuah malam lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka benar-benar dia terhalang dari kebaikan. Nah, di dalam Ramadan ini kalau kita di Sya'ban ya banyak lalai, hati kita lalai kepada Allah, maka apa? Tentu tidak akan siap untuk mendapatkan Ramadan yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan Nabi ketika Nabi naik di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Faqala ya Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, ala ma amanta? Faqala
atani Jibril thumma qala raghiba anfu imri'in dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaihi qul amin faqultu amin thumma qala raghiba anfu imri'in dakhala 'alaihi ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin faqultu amin thumma qala raghiba anfu imri'in akhraja adraka abawayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahu al-jannah qul amin faqultu amin akhrajahu al-Hakim bil Mustadrak. Rasulullah ketika naik mimbar beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin, amin, amin? Maka beliau menjawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril lalu berkata, celaka seseorang namamu disebut di sisinya tapi dia tidak membaca selawat padamu, katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Lalu beliau mengatakan lagi, ya, Jibril mengatakan celaka seseorang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan, katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Lalu Jibril berkata lagi, celaka seseorang dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup namun tidak bisa membuat dia masuk surga, katakan amin Muhammad. Lalu Nabi mengatakan amin. Jadi 3 orang ini pertama tidak mau baca salawat kepada Nabi ketika Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keluar Ramadan tidak dapatkan ampunan. Padahal Ramadan penuh dengan kebaikan. Kenapa? Di Sya'bannya kita banyak lalai. Ini Pak. Di bulan Sya'ban masih ada beberapa hari ke depan. Dan biasanya menjelang Ramadan banyak kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana fikih Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai dilewati. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk kepada bagian orang-orang yang lalai di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban ini jangan sampai ada yang diremehkan apapun perbuatan yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau lam talqa akhaka biwajhin talq. Nabi bersabda, jangan engkau remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sholat wajib dijaga, tambah dengan sunnahnya. Baca Quran, bersedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Apapun kebaikan, ketika Allah Ta'ala memberikan ilham kepada kita dengan bisikan yang baik dari bisikan malaikat, maka apa? Kita respon, langsung kita respon. Jangan kita biarkan. Karena di bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai. Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban para jemaah? Sebab penamaan itu dari kata tasya'aba. Tasya'aba itu artinya berpencar. Orang-orang Arab dahulu dulu berpencar mencari air di talabil miyah, untuk cari air. Ya. Allahu a'lam. Kalau melihat dari urutan bulannya, setelah bulan Sya'ban, bulan apa? Ramadan. Nah, Ramadan itu artinya apa, Bapak Ibu? Panas, romdo, romdo itu panas. Ya. Nah, sehingga di bulan Sya'ban orang pada nyari air untuk persiapan yang panas. Nah, jadi secara fisik, ya, secara fisik orang-orang sudah menyadari di bulan Sya'ban mereka itu akan menghadapi di bulan Ramadan yang penuh dengan rasa panas, sehingga mereka persiapan air. Nah, secara maknawi, secara makna disebutkan oleh Nabi SAW, banyak orang yang lalai, merasa santai, padahal dia akan menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan panas. Panasnya apa? Panasnya amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Bukan demikian? Nah, oleh karena itu kita persiapan, ya, untuk menyiram panas dengan air. Nah, air itu apa para jemaah? Air kehidupan. Berapa kali saya sampaikan juga di majelis ini, surat Al-Anfal ayat yang ke-20
ya, tolong dibuka. 25 ya. Di mana Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ketika mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Artinya, ajakan Allah dan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk apa? Tidak lain untuk kehidupan kita. Dan ajakan Allah dan Rasulnya ada di mana? Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Oleh sebab itu, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain disebut sebagai syariat as-syariat. Syariat secara bahasa boleh nanti bagi yang biasa buka kamus bahasa Arab, diantaranya Al-Mu'jamul Wasit. Apa maknanya? As-syariat manba'ul niyah, sumber mata air. Itu syariat, Pak, Ibu sekalian ya. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, kita ngaji, itu semua sumbernya mana? Syariat. Dan syariat arti secara bahasa apa? Sumber mata air. Di surat Al-Anfal ayat 25 disebutkan ya, bahwa ketika kita menyambut seruan Allah dan seruan Rasul, itu semua apa? Kehidupan kita. Dan pas maknanya. Karena air sumber kehidupan. Nah, di bulan Sya'ban ini disebut Sya'ban karena masyarakat tasya'abah ya, asy'ab ditolak ilmiah. Orang-orang berpencar ke sana kemari untuk mencari air. Kalau dilihat Ramadannya bulan yang penuh dengan panas, maka air yang mereka kumpulkan di bulan Sya'ban, makanya disebut dengan Sya'ban karena apa? Berpencar cari air untuk persiapan apa? Ramadan yang apa? Yang panas. Itu para jemaah. Ya. Dan sholat, puasa, zakat untuk nafsu, ya, untuk nafsu berat apa ringan? Berat ibu, ya. Suaminya mau nyumbang masjid, dibisikin, "Mas, kan anak kita mau kuliah, Mas." Padahal dia masih kelas 3 SD. Ya. Masih kelas 3 SD sudah dibisikin mau kuliah, masih panjang. Itulah nafsu berat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Buka surat Al-Baqarah 268. Ya. Tolong yang ada digital bisa bantu untuk baca. Ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Silakan tolong dibantu. 268. Ada yang dapat? Atau antum terus yang mana? Satu aja. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Ada yang dapat? Al-Baqarah 268. Baca. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi setan yang menakut-nakuti kita untuk miskin, gitu. Ya, ini bagus. Nah, oleh karena itu kita sambut, karena pada hakikatnya syariat itu air.
dingin, sejuk. Tapi nafsu melihat sesuatu yang panas. Oleh karena itu di bulan Ramadan kumpulkan air. Air apa? Air syariat. Ilmu-ilmu yang ada. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Kira-kira ada tidak menjelang Ramadan orang itu bukan bahagia tapi sedih, memikirkan macam-macam, seakan-akan sudah terikat semuanya? Ada tidak? Kemungkinan ada tidak para jemaah? Iya, berarti merasa panas. Padahal hakikatnya dia dingin. Nah, supaya benar-benar hakikat kedingin itu terasa bagi siapa? Iman dan waktu sabar. Orang yang beriman bahwa itu perintah Allah. Dan alhamdulillah itu ada pada kita keimanan itu para jemaah. Sehingga terasa sejuk, terasa dingin. Apapun ibadah di bulan Ramadan, di mana nafsu melihatnya sebagai sebuah kepanasan. Kenapa? Disiram oleh air syariat, manba'ul miyah. Ini para jemaah, ya. Nah, jadi penamaan Sya'ban sendiri adalah berpencar, ya, karena orang cari air. Dan disebut oleh Nabi SAW, banyak orang lalai. Seharusnya dia persiapan air syariat supaya nanti bisa apa? Bisa menyiram panasnya Ramadan, panasnya, beratnya orang puasa, beratnya orang qiyamul lail, beratnya tilawah. Ini para jemaah. Nah, tapi kita menyambut karena disuruh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang beriman, sambut, terima dengan lapang dada, dengan senang, dengan gembira panggilan Allah dan Rasul. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah ada kata-kata panggilan wahai orang beriman, harus dipasang pendengaran kita, kata beliau. Karena akan disampaikan oleh Allah perkara penting. Bagaimana tidak? Diwajibkan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini para jemaah. Ya. Nah, mari kita persiapkan di bulan yang lalai ini. Tentu saja dengan puasa ditambah dan dengan sholat wajib dijaga, ditambah dengan yang sunnah. Kemudian apa lagi? Ibu-ibu yang masih punya hutang, tolong ingat-ingat, ya, qadha di Sya'ban terakhir. Ya. Kemudian apa saja? Dimulai dengan baca Quran supaya tidak berat. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, Sya'ban bulan yang dilalaikan. Nah, tadi sudah kita dengarkan hadis Nabi, ya, dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nah, lalai ini para jemaah, ya. Lalai dari ingat Allah, ya. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Disebutkan oleh Allah SWT, ya, di dalam Al-Quran, orang yang lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Allah berfirman, "Kana amruhu furqan." Dulu boleh. Barakallahu fiik, ya. Ya. Nah, surat Al-Kahfi
ayat 38 ya. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Bersabarlah engkau, bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang ya, yang berdoa menyeru Rabb-nya di pagi hari dan sore hari, yang mengharapkan wajahnya, dan jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka hanya untuk mengharapkan kehidupan dunia. Dan jangan kalian ikuti orang-orang yang kami apa? Kami lalaikan hatinya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari apa? Dari mengingat kami. Wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya saja. Lain. Nah, di bulan ini banyak yang lalai, kata Nabi. Beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu banyak yang lalai. Ya. Supaya kita tidak lalai, banyak berzikir kepada Allah. Berzikir. Ya. Baca seperti yang disabdakan Nabi, ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan amal, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Subhanallah itu Maha suci Allah. Jadi hati kita bersihkan dengan subhanallah. Dari apa? Dari baca bentuk kesyirikan. Makanya ulama yang menyebut subhanallah an-nafyu, menafikan, meniadakan. Ya. Yang ada dalam hati kita banyak kotoran syirik, baik besar maupun kecil. Kotoran kesombongan, ujub, bangga pada dirinya, riya, pamer, hasad, kedengkian. Dengan subhanallah itu dibersihkan semua. Wa bihamdih, itu subhanallah sebagai cleaner ya, untuk membersih. Wa bihamdihnya adalah diisi dengan kebaikan, sebagai isbat, an-nafsi wal isbat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nanti pulang subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sampai ada orang tua ya di Arab, dia selalu berusaha sholat untuk dapat sholat pertama. Suatu saat ingin ketemu dengan imamnya, alhamdulillah tercapai tujuannya. Lalu bertanya kepada imam, dinasihati agar selalu membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Setiap ketemu orang disampaikan, jangan lupa ya, subhanallah wa bihamdih, dua kalimat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan, disenangi Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Setiap ketemu orang ya. Dan suatu saat dia sakit ke dokter, opnam di situ ya. Dokternya dibilang, "Pak dokter, jangan lupa ya, dua kalimat." Bersakit dia, pingsan, siuman, bilang lagi, sampai dia akhirnya meninggal setelah ngomong begitu sama si dokternya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Supaya apa? Supaya tidak lalai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terus pada setiap kesempatan. Dengan demikian kita berusaha menjaga Allah dengan zikir-zikir yang ada, dan zikir-zikir tersebut ya sangat erat sekali dengan apa? Dengan tauhid. Di mana tauhid merupakan haknya Allah. Ketika kita menjaga haknya Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika kita cemburu haknya Allah dilanggar, apa haknya Allah? Tauhid, beribadahnya kepada Allah. Dilanggar dengan apa? Dengan kesyirikan, besar maupun kecil. Ini para. Nah, dengan berzikir
supaya kita tidak lalai, terutama di bulan Sya'ban, dengan harapan kalau kita tidak termasuk orang yang lalai, berarti kita orang yang ingat. Dengan demikian ketika kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Oleh karena itu ditolong oleh Allah SWT. Ya. Saya bertanya kepada para jemaah, adakah orang menghadapi Ramadan dengan senang hati? Ada. Kenapa? Karena nanti jualannya laris. Peluang bisnis terbuka lebar. Ada lagi yang senang, kenapa? Karena THR turun. Bentar lagi. Berarti senangnya bukan karena datang Ramadan, tapi juga ada yang sedih. Kenapa? Karena nanti tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan lain sebagainya. Nah, kita diberi karunia ketika hati kita tidak lalai, diberi senang. Seandainya paling tidak kita diberikan kesadaran bahwa hatimu kok tidak senang, kok nampak pada dirimu indikasi tidak adanya kegembiraan dan kesenangan. Nah, itu karunia ketika kita diberi kesadaran itu. Oleh karena itu langsung kita istighfar dan kita paksakan hati saya harus senang, harus gembira. Nah, berarti kita itu bergejolak kan? Nah, ketika hati bergejolak seperti itu, siapa yang diajak untuk mengadakan semacam dialog imajiner? Bukan orang lain, tapi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus, nah itu. Nah, ketika ada gejolak di hati seperti itu indikasi kebaikan. Itu indikasi ya Allah memberikan kebaikan dan taufik. Karena apa? Karena ada orang tidak merespon. Sementara hati itu bagaikan sensor. Hati itu bagaikan apa? Radar. Kalau hati kita baik, ya gelombang, ya selemah apapun gelombang yang datang, insya Allah akan mudah direspon. Input apapun akan mudah diproses sehingga outputnya benar. Tapi kalau prosesornya nggak benar, sensornya, radarnya nggak benar, gelombang yang datang, ibu ngomong begitu tuh kan menyakiti orang. Kan diproses caranya yang benar Pak. Astagfirullah, terima kasih nasihatnya. Tapi apa yang ada? Alhamdulillah, kapan lagi saya kesempatan berbuat dosa, tapi ngomongnya apa? Alhamdulillah, coba kalau tidak terbalik hatinya. Ini. Begitu juga di dalam bulan Sya'ban ini, ya. Banyak orang yang lalai. Ketika lalai, pasti akan membuat yang hatinya tadi tegak lurus bisa agak bengkok. Sampai bisa 180 derajat. Yang seharusnya bahagia menghadapi Ramadan malah sedih. Ya. Seharusnya merasakan nikmat baca Quran, malah apa? Malah kacau. Ya. Ini para jemaah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, di bulan yang banyak dilalaikan ini, mari kita apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir. Supaya perjalanan beberapa hari ke depan menjelang Ramadan kita diberi taufik pertolongan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, Sya'ban bulan diangkatnya amal. Tadi Nabi menyampaikan, dzalika syahrun ya turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana diangkatnya amal-amal, ya. Dan dalam firman Allah juga disebutkan, ya, bahwa surat Fatir ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Ya. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan semuanya milik Allah semata. Dan kepada Allah kalimat-kalimat yang baik terangkat kepadanya, serta amal soleh ya terangkat, Allah mengangkat kepadanya. Ya, jadi amal soleh naik ke atas, diangkat ke atas, menunjukkan bahwa Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsy
Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Qala fis sama. Qala wa man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Di mana Allah, kata Nabi kepada budak wanita yang akan dimerdekakan tuannya di langit. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka kata Nabi, bebaskan wanita ini. Sekarang dia sudah menjadi orang yang beriman. Para jemaah rahmati Allah, ayat ini ya menunjukkan bahwa amal-amal soleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal soleh. Semua amal, apapun amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal menjadi sebab masuknya orang ke dalam surga. Bukan amal yang memasukkan ke surga, tapi sebab. Ya. Sementara yang memasukkan kita ke surga adalah apa? Rahmat Allah. Ya. Nabi bersabda, "Lan yudkhila al-jannata ahadakum amalun." Faqalu, "Ya Rasulullah, wala anta?" Faqala, "Wala ana, illa an yatagammadani Allahu bi fadlin wa rahmah." Rawal Bukhari. Tidak akan bisa amal ibadah tiap kalian memasukkan kalian ke dalam surga. Termasuk saya Rasul, iya, termasuk aku. Kecuali Allah telah memberikan fadl dan rahmat. Fadl keutamaan, rahmat kasih sayang Allah. Sadar atau tidak, itu terutama bagi kaum laki-laki dibaca setiap saat ketika masuk keluar masjid. Bismillah, masuk masjid, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma apa? Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli. Ya Allah, bukakan untuk aku apa? Abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Keluar masjid, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, aku minta kepadamu fadl, keutamaan. Nah, ternyata yang memasukkan surga fadl dan rahmat dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, amal diangkat karena kita bisa beramal karena rahmat Allah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar." Faqala, "Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun liman yassara Allah 'alaihi." Rawahu Tirmidzi. "Ya Rasulullah, beritahukan saya amal ibadah yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka." Apa kata Nabi? "Kamu bertanya perkara besar dan berat, tapi menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah." Maka kita minta ihdinas siratal, minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sebagaimana Allah berfirman, ya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta taufik supaya apa? Nanti di bulan Ramadan diberikan kemudahan. Minta pertolongan supaya apa? Supaya hatinya gembira dan senang. Kok sepertinya hati saya tidak nampak kegembiraan? Kok tidak ada indikasi kesenangan? Ketika menyadari itu, pada hakikatnya itu juga merupakan karunia Allah. Karena banyak orang tidak menyadari dengan dosa dan kesalahan. Nah, dengan demikian direspon, langsung diproses, langsung dilanjutkan. Mohon ampun kepada Allah, berdoa minta taufik kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ketika dapat yang baik, kita memuji Allah. "Ya ibadi, innama ya'malukum usihalakum thumma wafikum iyyaha wa man wajada khairan falyahmadillah."
Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amal ibadahmu. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalnya, memuji Allah bukan karena kamu sendiri, bukan karena kehebatan kita bisa baca Quran hatam dalam bulan Ramadan sampai 5 kali misalkan. Setiap hari memberi buka orang puasa misalkan. Ya, kita berusaha meniti sunnah ketika di Ramadan, itu bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah. Kita harus akui itu. Ya, kita harus akui. Bahkan kita ketika sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Ittiba pada Nabi, diberi Allah Ta'ala karunia apa? Masih takut untuk tidak diterima amal ibadah tersebut. Ya, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, di qouli ta'ala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ainnahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun." Qala ya la yabida siddiq, walakinnahum alladzina yasumun, ya, wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la tuqbala minhum. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, orang-orang yang nanti amal perbuatannya didatangkan di hari kiamat, hati mereka merasa takut. Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud mereka yang takut adalah orang-orang yang minum minuman keras, orang-orang yang mencuri, ya, dan mereka pantas takut karena dengan dosanya. Apa kata Nabi? Tidak, bukan itu Aisyah. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang bersedekah, ya, orang yang berpuasa, tapi mereka takut tidak diterima. Padahal mereka orang bersemangat, yusari'una fil khairat, yusari', bersungguh-sungguh, cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, bahkan mereka berlomba-lomba, tapi takut tidak diterima. Artinya mereka sudah berusaha menjaga keikhlasan, sudah berusaha ittiba kepada Nabi, tapi masih takut. Ada orang ikhlas tidak dijaga, ittiba juga enggak, PD-nya minta ampun, kipas-kipas. Nah, ini penduduk surga, ahli surga. Ya. Nah, ketika diberi kesadaran itu, dan alhamdulillah tidak mungkin kesadaran itu muncul kecuali harus dengan ilmu. Dan ilmu tidak mungkin didapat kalau kita duduk manis di rumah. Ya, kita duduk di sini majelis ilmu, kita tahu, oh ternyata orang yang sungguh-sungguh beribadah kok malah takut tidak diterima. Itu adalah karunia, saudara. Ini karunia. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu satu sujud diterima, maka kematian tidak aku takuti, tidak aku khawatirkan, karena balasannya jauh lebih besar. Ya. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl 97. Barang siapa beramal soleh, laki dan perempuan, dan dia beriman, maka kami berikan hidup yang baik dan kami balas dengan yang jauh lebih baik. Sampai Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka meskipun dengan separuh biji korma. Pada zaman sekarang saya yakin tidak ada orang yang sedekah separuh biji korma. Satu digigit, satu dikasihkan orang. Kamu. Tapi di masa Nabi terjadi. Ada ibu dengan 2 anaknya perempuan datang kepada Aisyah, ya, kelaparan, dikasih 3 butir korma satu-satu. Dimakanlah 2 butir korma oleh kedua anaknya. Sang ibu membiarkan 1 butir korma di tangannya. Ketika habis, 2 anak makan 2 korma, lalu anaknya merasa kurang, akhirnya punyanya ibu jadi potek. Ya, itu ibu yang benar, ibu ya. Kalau yang nggak benar, malah punya anaknya diambil. Ya, dikasih. Ya, Aisyah kagum. Maka Nabi mengatakan, ya, ibu itu jaga dengan surga. Separuh biji korma. Sekarang insya Allah nggak demikian. 1 karton, 2 karton. Ya.
semua merupakan apa? Karunia Allah kita bisa berbuat, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kita bisa bersedekah kepada fakir miskin, terutama kerabat-kerabatnya, ponakan-keponakannya, paman-pamannya. Ya. Semua karunia Allah Ta'ala. Sehingga bukan amal itu yang masuk surga, tapi rahmat Allah. Kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala untuk bisa beramal. Kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengaji. Itu semua Bapak Ibu sekalian. Itu semua adalah karunia. Kita akui Allah. Ya. Ini adalah karunia. Sebab kalau tidak, hanya berpikir tentang amal, tidak memikirkan apa yang bisa membuat amal diterima dan apa yang bisa membuat amal-amal gugur, tidak ada arti. Dan Allah tidak perlu dengan korban kita. La yanalallaha birruha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah bisa sampai darah dan daging korban kalian. Yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Ketika disuruh diperintah berkorban, dia berkorban. Itulah ketakwaannya, bukan darah dan dagingnya. Ini bagian ya. Itu amal ya. Kemudian selanjutnya adalah bukti bahwa Allah Ta'ala di atas arsy. Bukti bahwa Allah Ta'ala di atas arsy. Dari Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, ya. Surah apa tadi? Surah Fatir, ayat yang ke-10. Ya. Makana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum adzabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, ingat, kemuliaan itu hanya milik Allah. Ya. Kemuliaan hanya milik Allah. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, maka muliakan apa yang dimuliakan Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian dari siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Apa termasuk syiar Allah? Ramadan, syiar, muliakan, agungkan. Ya. Kalau kita menghinakan, maka Allah tidak akan memuliakan. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Kemuliaan semua milik Allah SWT. Hanya kepada Allah ya naiknya kalimat yang baik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, naik kepada Allah Ta'ala ya. Dan juga amal soleh para jemaah, ini juga sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala di atas. Dan juga amal-amal diangkat oleh Allah, termasuk Nabi Isa diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi diserupakan kepada mereka. Rafa'ahullah, bahkan Allah mengangkatnya. Ya. Ini para jemaah. Cuma bukti bahwa Allah di atas arsy. Banyak ayat ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Banyak sekali para jemaah. Kemudian ta'aruju ilaihil malaikatu, mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sehingga ada ulama Adz-Dzahabi menulis kitab yaitu Al-Ulu ya, Maha Tinggi Allah Taala. Sementara masih banyak orang mengatakan Allah di mana? Di mana-mana. Di mana? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di timur, tidak di alam, tidak di luar alam, nggak jelas. Sementara Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di arsy-Nya. Ya. Apa istiwa itu? Istawa maknanya irtafa, tinggi. Ya, ada orang mengatakan apa? Istawa, istaula menguasai, mengambil dari syair,
Ya, kalau Allah telah menguasai, berarti sebelumnya belum menguasai. Ya, kan itu mustahil, tidak mungkin. Ya. Para ulama semua, At-Tabari dan yang lainnya, ya, bahwa istawa adalah irtafa'a wa ala, tinggi, ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mengakui bahwa Allah di atas arsy, bukan berarti Allah perlu arsy. Itu namanya disamakan dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan orang yang mengakui bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, ketika kita ibadah disuruh apa? Seakan-akan dengan Allah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah seakan-akan dengan Allah. Lalu muncul dalam benak kita, kok Allah seperti ini? Maka itu termasuk syai'un. Karena itu berada di dalam akal kita. Akal kita makhluk bukan? Makhluk. Maka yang keluar dari akal kita adalah makhluk. Maka tidak seperti itu. Ya. Tapi orang yang belum meyakini Allah di atas, kalau ngomong, lihat bisa saja di video yang ada, gini, Allah Ta'ala berfirman, tangannya ke atas. Ya. Kenapa kalau bilang Allah Ta'ala di mana-mana, misalnya Allah Ta'ala berfirman, tangannya putar-putar? Tidak ada ya, tidak ada. Spontan. Nah itu fitrah sebenarnya, bahwa tangannya itu sudah taslim, cuma nafsunya tidak. Itu barangnya. Nah ketika mengatakan laisa kamitslihi syai'un, itu dipotong, nggak disebut wa huwa samiul basirnya. Coba disebut Allah mendengar, Allah melihat. Nah, bukannya melihat dan mendengar itu juga sifat manusia, sifat makhluk. Gitu. Jawabannya apa? Ya Allah mendengar, tapi tidak seperti pendengaran makhluk. Allah melihat, tapi tidak seperti penglihatan makhluk. Antar makhluk saja, maaf ya, kera punya tangan, manusia punya tangan. Apakah sama? Yang bikin sama cuma Darwin saja. Ya, karena memang keturunan modern, ya. Darwin yang bilang, teori Darwin, manusia dari kera. Ya. Coba manusia punya tangan, kera punya tangan. Kita lihat dengan mata kita bahwa tidak sama. Apalagi dengan Allah, yadullah fawqa aydihim. Akhirnya ditakwil dengan kekuasaan. Ya. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Sebagian mereka mengatakan bahwa semua sifat Allah, tangan, wajah, itu kiasan, majaz. Dalam bahasa Indonesia juga ada yang majaz itu ya, majaz. Loh, kalau dia bilang majaz, kiasan, berarti dia tahu hakikatnya. Contoh ya, dalam bahasa Arab, dakhalal asadu fil masjid yusolli tahiyatul masjid. Macan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Macan di sini macan sebenarnya atau kiasan? Iya betul. Gak mungkin macan sebenarnya senyum tidak besar, ucapin salam, masa singgah ucapin salam? Gak mungkin. Berarti apa? Itu sih sifat orang yang seperti macan, yaitu orang yang pemberani. Kenapa Ibu bisa menjawab? Bapak menjawab, Ibu bisa menjawab bahwa itu bukan macan sebenarnya, itu manusia yang punya sifat pemberani seperti macan. Karena kita tahu hakikat macan yang ada di Ragunan itu kita tahu, sehingga kita bisa mengatakan ini majaz, bukan hakikat. Nah, kalau kita mengatakan tangan Allah adalah majaz, berarti tahu hakikatnya tangannya Allah, betul? Dan kalau orang mengakui tahu hakikat tangannya Allah, apa? Kufur. Karena apa? Allah tidak menjelaskan ini. Paham di sini para jemaah? Ya ini. Nah, ini terkait dengan hadis tadi ya, bahwa bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal soleh kepada Allah. Menunjukkan bahwa Allah dia sifatnya Allah apa? Istiwa di arsy. Ya. Nah, kita kembangkan sedikit terkait dengan sifat-sifat Allah yang lain. Karena saya punya itu rekamannya, terkenal orangnya. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Apa istaula? Ya, sudah saya berikan jawaban. Ya benar, itu
Mu'tazilah yang begitu. Ya. Sementara Ahlus Sunnah istiwa irtafa, tinggi secara bahasa. Tapi secara hakikat kita tidak tahu seperti apa istiwanya Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Seperti tadi tangannya manusia, Allah punya wajah, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya musnah kecuali wajah Allah yang kekal. Apa seperti apa wajah Allah? Ya, kita tidak tahu hakikatnya, tapi makna secara bahasa kita paham. Istiwa itu irtafa, tinggi. Hakikatnya seperti apa Allah istiwa, kita tidak tahu kaifiyatnya. Makanya perbedaan Ahlussunnah ya dengan Al-Maturidi. Kalau Maturidi itu tafwid, menyampaikan, memasrahkan maknanya, tafwidul makna. Makanya katakan mufawwid, tafwid. Tapi Ahlussunnah tafwidul kaifiyah, tafwidul kaifiyah, menyerahkan kaifiyatnya. Kita tahu tidak tangan itu maknanya apa? Tahu ya? Tahu, kan ada bahasa. Dan bahasa Quran bahasa Arab. Tidak mungkin tidak bisa dipahami maknanya. Tapi kaifiyahnya, hakikatnya kita tidak tahu. Makanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala makna atau hakikatnya. Hakikatnya, kaifiyahnya. Itu ya. Ini bikin pusing atau tidak, saya sudah berlepas diri. Ustaz pagi-pagi Ustaz jangan bikin pusing gitu ya. Ya, ini saya sampaikan terkait dengan bahwa amal diangkat. Berarti Allah itu di atas arsy. Di akidah Ahlussunnah Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Karena ada orang terkenal sekali, enggak usah sebut namanya. Nanti laporkan ITE nanti. Istaula itu. Ya. Kalau ngomongnya sendiri nggak salah, ngomongnya umum. Direkam di video beredar istaula. Sementara Ahlussunnah tidak begitu. Ya, ini contohnya ya. Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Ya. Ketika Muawiyah bin Hakam mau membebaskan budaknya, Nabi bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Qala fis sama. Qala wa man ana? Qala anta Rasulullah. Qala atiha fa innaha mu'minah. Ya, hadis itu dibawa ya di dalam kitab Al-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Di mana Allah? Di langit. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Bebaskan dia, kata Nabi. Sudah jadi orang wanita beriman. Bukan berarti di langit itu udah nempel di langit. Dan langit itu ya as-sama itu artinya as-sumu yang tinggi. Ya, as-sama as-sumu. Makanya di atas langit ada langit karena tinggi. Makna langit itu tinggi, as-sumu. Cuman kita taunya warna biru langit itu. As-sumu tinggi. Nah, Allah Maha tinggi. Ya. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-'ali Maha tinggi. Itu para jemaah, ya. Nah, baik. Sya'ban bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang kita dengar bersama. Yang terakhir, keutamaan ibadah di waktu manusia lalai. Ya. Itu apa? Orang tersebut memanfaatkan waktu lalai. Biasanya waktu lalai itu, kalau Nabi tadi Sya'ban lalai. Kalau waktu lain di malam hari, termasuk di ibadah puasa dan qiyamul lail, itu boleh dibilang banyak orang lalai. Qiyamul lail ketika orang tidur, puasa orang tidak tahu. Namun tidak sedikit ya orang yang memang ingin dipuji dari perbuatannya. Tadi malam itu kurang lebih jam itu ada tikus lompat, ya musang kejar tapi lolos dia kurang lebih jam 2:30 lah. Itu mau ngomong kalau dia itu sholat malam, tapi tikus jadi korban. Ya, paling malam ya. Ya. Sementara pernah sahabat mengatakan ketika ditanya siapa yang melihat bintang jatuh, saya tadi malam tapi saya tidak sholat, ngomong tapi saya tidak sholat sama saya. Kalau puasa, para salafus saleh terdahulu warganya tidak tahu kalau ini puasa. Karena apa? Ketika mau berangkat ke tuku-tukunya bawa makanan. Ya, kemudian dia
berhias dalam pengertian dipoles badannya seperti orang tidak berpuasa. Di jalan makanan dibagi-bagikan. Kalau kita sekarang, gimana supaya kelihatan lemas, kemudian kelihatan pucat. Kenapa Bu? Maaf ya, saya nggak tahu gimana. Ya apa supaya kelihatan kalau puasa itu. Nah, puasa ini termasuk apa? Ibadah yang rahasia. Tidak ada yang tahu. Kalau kita mau minum apa kan tidak tahu. Disinilah banyak waktu lalai. Ibadah-ibadah yang memang banyak orang lalai, banyak keutamaannya. Kenapa? Karena terjaga. Besar kemungkinan terjaga keikhlasannya, termasuk sholat malam. Tapi masih ada saja. Bahkan ada orang yang yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu. Ada orang yang suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, barangkali kajian kita sampai di sini. Kita beri waktu untuk tanya jawab. Silakan barangkali ada pertanyaan, baik langsung maupun tertulis. Silakan. Bapak-bapak ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau tidak ada nanti saya tanya. Saya ada waktu soalnya. Ya. Jadi sambil kita barangkali ada yang mau diskusikan, mari kita persiapkan hati ini menjelang Ramadan. Ya. Ketika Nabi menyampaikan hadis atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maratus syayatin. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah wajibkan puasa di dalamnya, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggu syaitan. Di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan itu, maka dia benar-benar akan terhalang. Nah, semoga di bulan Sya'ban tersisa beberapa hari ke depan, kita semua bisa siap ya, dengan banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian baca Quran. Ya. Kemudian kalau memang ibu-ibu terutama ada hutang, segera dibayar di bulan Sya'ban ini, hutang puasa. Ya. Kemudian juga sedekah. Apa saja amal kebaikan? Ya. Apa saja amal kebaikan? Karena di bulan Sya'ban amal kebaikan diangkat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tanya nih. Saya siap udah benar banyak pertanyaan sama saya. Tapi maaf gak ada hadiahnya. Baik, ya. Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban dan Ramadan? Ya, alhamdulillah nyatet berarti Bu ya. Ramadan karena panas. Nah, tapi nanti jangan kita mengatakan loh ini kok hujan, ini kok mendung. Golibnya, umumnya begitu. Ya. Kalau terjadi cuaca ekstrim, kemudian menimbulkan banjir bandang dan sebagainya, itu tidak lepas dari dosa-dosa kita, ya, manusia. Ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidambihi, wa minhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayhatu, wa minhum man khasafna bihi al-ardh, wa minhum man aghraqna.
Allah liyatimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian kami adab mereka karena dosa mereka. Ada yang kami lempar dengan batu-batu dari langit. Ada pula yang kami matikan dengan suara keras. Ada juga yang ditelan oleh bumi dan ditenggelamkan oleh air. Allah tidak zalim, tapi mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk sholat istikharah? Apa harus berdampingan dengan sholat tahajud atau berdampingan dengan sholat sunnah rawatib? Ya, kalau kita berbicara ya, waktu, kemudian di situ memang sholat istikharah itu tidak diikat oleh waktu tertentu. Ya. Maka kalau orang berdoa dan sholat itu adalah doa, ya, sholat adalah doa. Maka apa? Doa yang paling utama di waktu-waktu utama, terutama di sepertiga malam terakhir. Itu waktu. Ya. Kemudian juga antara adzan dan iqamah. Kemudian ketika hujan turun. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini istikharah, kalau disebutkan apakah sholat sunnah rawatib atau sholat malam, ya tentu yang waktu utama adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Maka bisa dilakukan untuk istikharah. Dan istikharah tidak harus dapat dari mimpi. Ketika hatinya mantap dalam pilihan, insya Allah itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Ada lagi? Silakan. Silakan, ada pertanyaan lain yang kaitan dengan ini, silakan. Dengan materi. Tolong itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya gembira menyambut Ramadan, tapi apa ya? Tapi mungkin bisa dibantu untuk baca. Diterjemahkan. Apa mata saya kali? Tolong. Ya. Tolong dibacakan. Tolong dibacakan. Bismillah. Ini nggak jelas. Tambah dijelaskan juga nggak jelas. Jadi, tapi bisa ditafsir ya, nanti bisa ditakwil juga. Ya. Saya gembira menyambut Ramadan, tapi pas nanti Lebaran, ya takut ditanya-tanya kapan sama saudara. Apa hati saya ada yang salah? Ditanya kapan? Itulah kan. Nah, tapi saya mungkin kapan ditanya apanya? Kapan mungkin ada tadi yang membacakan mungkin ditanya masalah jodohnya. Kapan gitu ya. Bisa jadi ya kapan yang lain-lain. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan sekarang ada jawabannya. Jadi begini Bapak Ibu rahmat Allah,
Kalau kita senang menyambut Ramadan, ya, kemudian ini masih tafsiran saya ya. Kalau misalnya ditanya kapan, maksudnya barangkali kapan kamu kawin misalnya, kapan kamu nikah, ya, karena biasanya setelah Ramadan Syawal itu bulan perkawinan. Nah, itu barangkali begitu. Ini masih takwil ya, masih tafsir lah ya. Interpretasi saya karena masih mujmal. Ya, barangkali kalau itu ya yang ditanyakan, maka jadikan momentum Ramadan itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Kemudian jadikan sebagai tawassul dengan amal soleh untuk berdoa kepada Allah, sehingga nanti kalau ditanya kapan-kapan Syawal gitu. Langsung Syawal, padahal belum ada. Tiba-tiba besok datang gitu. Ya. Ikan bawal diasingin. Iya, ketika udah mantap, insya Allah Syawal dia berdoa. Dikabul. Tidak ada yang mustahil, para jemaah. Kalau Allah menghendaki. Coba kita lihat bagaimana Maryam, ya, ketika Zakaria masuk dan mendatangi di mihrabnya, ada makanan di situ. Dari mana ini? Dari Allah Ta'ala. Ya. Itu bukan dongeng sebenarnya, bukan semata dongeng. Pada zaman sekarang ada Syekh Bas pernah bercerita, ya, bahwa ada orang tersesat, orang tua tersesat di gua, tidak bisa keluar sampai berhari-hari. Keluar masih hidup. Ditanya, kamu makan apa? Tidak tahu, ada saja makanan di situ. Ya, artinya apa? Semua tidak menutup kemungkinan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala kasih jalan keluar dari berbagai macam persoalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua persoalan dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan rezeki itu tidak harus berupa duit. Nabi bersabda, "Man razaqahullah imra'atan sholihatan faqad a'anahu Allah bi syarri dini falyattaqillah bi syarri baqi." Rawahu Ahmad. Ya. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Istri yang solehah, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya kepada orang itu. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dari separuh sisanya. Artinya, ya, wahai para suami, alhamdulillah ibu ini istri solehah, udah ngaji di sini. Amin. Ya, nggak tahu kalau pulang nanti. Insya Allah sudah niat baiknya, sudah insya Allah. Ya, etikat baiknya sudah insya Allah. Nah, istri yang solehah adalah rezeki. Apalagi juga suami yang soleh, anak yang soleh dan soleh, semua adalah rezeki. Nah, oleh karena itu, kalau memang pertanyaannya tujuan ke sana, hendaklah momentum Ramadan, ya, penuhi perintah Allah. Dan tujuan Allah menyuruh kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar bertakwa. Nah, ini. Nah, dengan demikian jadikan tawassul. Ya Allah, saya ikhlas puasa. Ya Allah, saya ikhlas memberikan buka puasa pada orang. Cuma 2 orang saja ya Allah. Terimalah ya Allah. Ya, kalau yang betul ya, kapan-kapan sini, saya khawatir salah. Ya, kalau memang kapan-kapan maksudnya adalah masalah jodoh. Ya, di sini juga masih ada nih yang punya jodoh nih. Yang di ikhwan nih. Ya, mudah-mudahan barangkali ya. Tawassul kepada Ta'ala. Yang penting sudah berdoa. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa qati'atu rahim." Ya, illa a'tahu Allah bi'da taraf imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yadkhira lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i lahu. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim kecuali Allah akan memberikan di antara 3. 1, entah dikabulkan doa seperti yang diminta, atau yang kedua disimpan pahala kelak di akhirat, atau yang ketiga diselamatkan dari musibah, ya, keburukan yang akan menimpa semisal
level doa yang dipanjatkan. Nah ini. Oleh karena itu kepada yang bertanya, banyak berdoa kepada Allah dan doa itu tidak akan pernah ada sia-sia. Bahkan Nabi bersabda, "Yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah hatta shish'ana lin idzan qata'a." Rawahu Ibnu Majah. Hendaklah setiap kalian minta kepada Allah semua keperluannya tanpa kecuali. Bahkan kata Nabi apa? Bahkan seandainya tali sandalnya putus, minta pertolongan kepada Allah. Nah, kesempatan Ramadan, salasun la turaddu da'watuhum, al-imamul 'adil, was-shalim hatta yustir, wa da'watul mazlum. 3 orang tidak ditolak doanya sama Nabi. Pertama adalah pemimpin yang adil. Kedua adalah orang berdoa, orang berpuasa sampai dia berbuka, doanya dikabul. Yang ketiga adalah orang yang didolimi. Nah, di hari bulan puasa ini semua kesempatan kebaikan benar-benar terbuka lebar. Sambut dengan gembira, dengan iman, minta pahala Allah, buang dari syirik besar dan syirik kecil, buang riya pamer, buang sombong, buang ujub bangga pada dirinya, jauhkan dari sifat hasad, bersihkan hatinya semua dari itu. Insya Allah Allah Ta'ala akan isi dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa di sini. Sehingga apa? Bersyukur, bersabar, ya, istighfar, minta ampun, senang dengan kebaikan. Nah, insya Allah dengan demikian, ya, mudah-mudahan tadi Allah Ta'ala kabulkan apa yang diinginkan. Ya, kapan-kapan bisa dijawab. Ya, bisa mantap, Syawal, ya. Ya, atau langsung aja ikan bawal diasinin, gitu aja, selesai. Ya, ya, ya. Apa Ustaz? Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sama. Tadi mengenai tawasul, Ustaz. Iya. Mohon tuntunannya. Iya. Bagaimana kita bertawasul dengan amal soleh Iya. yang kita anggap ini amal soleh, Ustaz. Iya. Misalkan. Terus tuntunannya dari setelah kita beramal soleh itu kita mengucapkan apa, berdoa apa gitu, Ustaz. Mohon Iya. tuntunannya, Ustaz. Iya. Baik. Yang pertama dari Quran yang disyariatkannya untuk bertawassul, ya. Bisa dibuka. Di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang beriman, ya, bertakwa kepada Allah dan cari wasilah tawassul. Nah, tawassul itu ada 3 macam, dengan amal soleh, dengan asmaul husna, dan dengan doanya orang beriman. Ya, orang soleh, orang beriman. Kalau amal soleh, ya, maka sebagaimana hadis, ya, ketika 3 orang masuk gua, ya. Nah, dia masuk gua tertutup oleh pintu, ibu. Ya. Ini saya bacakan hadisnya, ya, supaya seperti apa bacaannya. Ya. 3 orang ini tertutup oleh pintu, oleh batu, ya. Kemudian berkata seorang dari mereka, ya, Allahumma in kunta ta'lam annahu kanat li imra'atun turjibuni fatalabtuha fa'abat alayya faja'altu laha jublan falamma qarrabat nafsaha taraktuha fa in kunta ta'lam anni innama fa'altu dzalika raja'a rahmatik wa khasyata adzabik fafrij anna fazala thuluthul hajar. Ini orang pertama, tapi hadis yang lainnya pertama orang tua. Ini bilang begini, ya Allah, jika engkau tahu, dan Allah pasti tahu, bahwa ada wanita yang aku senangi, dan aku minta dia atau berzina, tapi dia tidak mau. Lalu aku berikan dia minta hutang, dia mau, ya.
Kemudian dia berikan saya dan ngomong, kalau yang lain ngomong apa? Jangan kau robek kecuali cincin kecuali dengan haknya Allah. Lalu aku tinggalkan dia, aku berikan karena takut kepadamu. Nah ini salah satunya. Kalau yang orang tua mengatakan, ya, yang punya orang tua, ya Allah, Allahumma in kunta ta'lam annahu kana li walidan. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku punya dua orang tua, ya. Dan aku memeras susu, ya. Dan aku berikan kepada keduanya, dan keduanya sedang tidur, ya. Aku tunggu sampai bangun, tidak aku berikan kepada anak-anakku, ya. Ketika bangun baru keduanya minum. Ya Allah, apabila apa yang aku kerjakan ini mengharapkan rahmat-Mu dan takut pada adab-Mu, maka singkirkan batu itu. Nah, itu doanya. Kita masuk dengan amal soleh. Disebutkan amalnya. Ya, misalkan ibu puasa, kasih buka puasa, kasih bantuan orang miskin di bulan puasa. Ya Allah, ya tadi ada orang datang kepada saya dan dia minta bantuan saya dan saya bantu. Tidak ada orang yang tahu, ya Allah, ya saya bantu karena mengharapkan wajah-Mu. Innama nud'imukum biwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ngasih makan sama kalian mengharapkan wajah Allah, bukan balasan atau ucapan terima kasih. Ya Allah, terimalah ya Allah, ya. Anak saya sedang ujian misalkan, suami saya sedang kenaikan jabatan misalkan, atau yang lain, anak saya sakit, ya. Atau suami saya mau kawin lagi karena gak jadi. Ya. Jadi itu dulu ya. Artinya apa? Sebut amalnya disebut. Boleh disebut amalnya. Dan dia tidak tahu, dia tahu dia dengan Allah Ta'ala. Apakah itu? Loh, berarti kan tidak ikhlas, Ustaz. Justru yang namanya ikhlas itu mengharapkan apa? Balasan dari Allah. Sampai tadi urusan sandal putus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Tapi jangan sampai setiap bersedekah maunya dapat lebih balasan. Nanti kalau kamu sedekah sepeda motor dapat kereta api. Jadi stres dia. Kereta api gak punyanya KAI kan? Gak mungkin. Kan pernah dulu heboh. Orang siapa ini dapat ini, orang siapa ini dapat itu. Ya. Minta pahala dari Allah dan minta kesulitan disambungkan dalam proses musibah ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya. Ini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan serta bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan catatan mari sisa-sisa yang ada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini benar-benar kita upayakan banyak ingat Allah, banyak istighfar, ya, kemudian berbuat baik dulu pada suaminya, bapak-bapak pada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada mertuanya, kepada semua perbuatan baik. Jangan sampai kita remehkan perbaikan sekecil apapun, ya, berbuat baik kepada tetangga semuanya. Kalau memang masak bau sate kirim tetangganya, bau gulai kirim, ya. Mudah-mudahan itu semua jadi jalan Allah Ta'ala memberikan taufik pertolongan, dimudahkan ibadah di bulan Ramadan. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi